Shh, dengarkan bisikan itu. Mereka ingin bercerita. Kau sudah masuk ke dunia Haunted Story. Rumah itu selalu laku terjual dan selalu kembali kosong. Setiap keluarga yang pindah ke sana hanya bertahan beberapa bulan. Ada yang pergi diam-diam sebelum subuh, ada yang meninggalkan semua perabotannya, dan ada yang bahkan tidak sempat keluar hidup-hidup. Rumah 3 lantai itu berdiri megah di ujung kawasan elit. Catnya selalu terlihat baru, halamannya terawat, kolam renangnya jernih. Tidak ada tanda rumah itu berhantu. Namun, setiap malam, lampu di ruang tengah menyala sendiri, dan bayangan 4 sosok terbungkus kain putih terlihat berdiri menghadap jendela lantai 2. Mereka tidak pernah benar-benar pergi, karena rumah itu bukan sekadar bangunan. Rumah itu adalah janji yang belum lunas, dan keluarga yang membangunnya masih tinggal di dalamnya. 15 tahun lalu, keluarga Wiratama hanyalah keluarga biasa, dengan usaha properti kecil yang hampir bangkrut. Hutang menumpuk, investor menarik diri, dan rumah lama mereka hampir disita. Arman Wiratama dikenal ambisius dan tidak bisa menerima kegagalan. Ketika semua pintu tertutup, ia mencari jalan lain. Ia bertemu seseorang di luar kota, seorang lelaki tua yang hidup menyendiri di rumah kayu dekat hutan. Lelaki itu tidak menawarkan kekayaan secara cuma-cuma. Ia menawarkan perjanjian pesugihan keluarga. Bukan tumbal orang lain dan bukan darah orang asing, melainkan satu keluarga utuh. Kesepakatannya sederhana, namun mengerikan. Selama 10 tahun, kekayaan akan mengalir tanpa henti. Proyek selalu berhasil, uang datang dari arah yang tak terduga, dan status sosial mereka meningkat. Namun pada tahun ke-10, seluruh anggota keluarga harus menyerahkan diri. Bukan mati biasa, melainkan dikafani hidup-hidup di rumah yang dibangun dari hasil pesugihan itu. Paruah mereka tidak akan pergi dan menjadi penjaga kekayaan tersebut selamanya. Arman menyetujui, dan istrinya Dina mengetahuinya. Sementara kedua anak mereka tidak pernah benar-benar memahami apa yang telah disepakati. Rumah mewah itu dibangun 2 tahun kemudian di atas tanah luas dengan ruang bawah tanah tepat di tengah fondasi utama. Disitulah ritual pertama dilakukan. Sejak malam ritual itu, keberuntungan mereka berubah drastis. Proyek besar datang bertubi-tubi, investor asing masuk, dan nilai properti melonjak. Dalam waktu singkat, mereka menjadi salah satu keluarga paling disegani di kawasan itu. Namun kekayaan itu terasa dingin. Setiap malam suara langkah terdengar dari ruang bawah tanah. Setiap cermin memantulkan bayangan yang sedikit terlambat bergerak. Setiap anggota keluarga mulai mengalami mimpi yang sama, tentang liang lahat yang sempit, tanah lembab, dan kain putih yang menutup wajah. Menjelang tahun ke-10, ketenangan mereka retak. Anak sulung melihat sosok terbungkus kain berdiri di balkon tengah malam. Anak bungsu sering terbangun dan menemukan dirinya berdiri di depan pintu ruang bawah tanah tanpa ingat bagaimana ia sampai di sana. Dina mulai mencium bau tanah basah di seluruh rumah. Arman tahu waktunya hampir tiba, tetapi keserakahannya membuat berharap ada cara membatalkan perjanjian itu. Ia salah. Pada malam tepat 10 tahun sejak ritual pertama, listrik padam dan semua pintu terkunci otomatis. Tanah di ruang bawah tanah bergetar pelan. 4 kain kafan telah tersedia di ruang tengah. Tidak ada teriakan dan tidak ada perlawanan. Seolah tubuh mereka sudah bukan milik mereka sendiri. Satu persatu mereka terbaring, dan kain itu membungkus tubuh, menutup wajah, lalu mengikat kaki. Ketika simpul kahir terikat, suara di bawah rumah berhenti. Beberapa menit kemudian, satu tubuh bangkit dan melompat dengan kaku. Lalu satu lagi, dan satu lagi, dan satu lagi. 4 pocong berdiri di ruang tengah rumah mewah yang mereka bangun sendiri. Pesugihan itu tidak memberi kematian, melainkan perbudakan.
arwah mereka terikat pada bangunan itu dan menjadi penghuni abadi yang menunggu dan menagih. Sejak malam itu, rumah tersebut tidak pernah benar-benar kosong. Setiap orang yang mencoba tinggal di sana akan merasakan kehadiran 4 sosok yang berjalan melompat di lorong-lorong gelap, menjaga kekayaan yang sudah berubah menjadi kutukan. Beberapa bulan setelah kematian keluarga Wiratama dinyatakan sebagai bunuh diri massal yang misterius, rumah itu dilelang oleh bank. Harga jualnya jauh di bawah pasaran. Banyak yang ragu, tetapi tetap saja ada yang tergoda oleh kemewahan bangunan dan lokasinya yang strategis. Keluarga pertama yang membeli rumah itu adalah pasangan suami istri muda dengan 1 anak perempuan berusia 7 tahun. Mereka tidak percaya pada cerita-cerita warga sekitar. Bagi mereka, itu hanya isu yang dibesar-besarkan karena kematian tragis pemilik sebelumnya. Awalnya tidak ada yang aneh. Hari pertama terasa normal. Hari kedua hanya diwarnai gangguan listrik kecil. Namun memasuki minggu kedua, anak perempuan mereka mulai sering terbangun tengah malam dan berdiri menghadap jendela lantai 2. Setiap kali orang tuanya mendekat, ia sudah kembali tidur, seolah tidak pernah bangun. Kamera pengawas yang dipasang di ruang tengah beberapa kali menangkap bayangan putih melintas sangat cepat, terlalu cepat untuk dikenali sebagai manusia. Suatu malam, kolam renang berubah keruh secara tiba-tiba. Airnya menghitam dan mengeluarkan bau tanah basah yang menusuk. Filter air tidak menemukan kerusakan apapun. Di ruang bawah tanah, suara seperti benda berat dijatuhkan terdengar berulang kali meskipun ruangan itu kosong. Suami istri itu mulai sering bertengkar karena kurang tidur dan tekanan psikologis yang meningkat. Anak mereka semakin sering berbicara sendiri di sudut kamar, menatap ke arah yang kosong dengan ekspresi datar. Sebulan kemudian, sang suami ditemukan tergantung di balkon lantai 2. Tidak ada surat wasiat, tidak ada tanda depresi berat sebelumnya. Wajahnya membiru dengan mata terbuka lebar, dan di lantai tepat di bawahnya terdapat bekas tanah basah berbentuk 4 titik sejajar, seperti jejak lompat yang berulang. Istrinya pindah keluar kata seminggu setelah pemakaman dan tidak pernah kembali mengambil sisa barang-barangnya. Rumah itu kembali kosong. 3 bulan kemudian, seorang pengusaha parubaya membeli rumah itu sebagai investasi. Ia tidak tinggal di sana sendirian, melainkan bersama 2 asistennya yang membantu mengurus properti. Mereka berencana menyewakan rumah itu kembali setelah direnovasi. Di minggu pertama renovasi, para pekerja mulai mengeluhkan suara lompat di atas plafon setiap malam. Salah satu pekerja jatuh dari tangga karena mengaku melihat sosok terbungkus kain berdiri tepat di belakangnya saat ia sedang mengecat dinding. Renovasi tetap dilanjutkan. Cat baru menutupi dinding, lampu diganti, furnitur lama dibuang. Namun setiap pagi selalu ada tanah lembab yang muncul kembali di ruang tengah, tepat di atas posisi ruang bawah tanah. Tanah itu selalu berbentuk persegi panjang, seperti gundukan makam yang rata. Pengusaha itu mulai menginap untuk memastikan tidak ada sabotase. Malam pertama terasa sunyi. Malam kedua terdengar suara kursi bergeser di ruang makan. Malam ketiga, kamera pengawas mati tepat pukul 12 malam dan menyala kembali pukul 3 dini hari dengan rekaman kosong selama 3 jam. Pada malam keempat, ia terbangun karena suara berat menghantam lantai kayu di atas kamar tidurnya. Suara itu berulang dengan ritme yang sama, seperti sesuatu yang melompat mendekat perlahan. Ketika ia membuka pintu kamar, lorong lantai 2 kosong. Namun di ujung lorong, terlihat 4 sosok putih berdiri menghadap dinding. Tubuh mereka terbungkus kain kotor yang menghitam di bagian dada. Kepala mereka miring dengan sudut yang tidak wajar. Dalam satu gerakan bersamaan, keempatnya berbalik menghadapnya dan melompat maju. Keesokan harinya, pengusaha itu ditemukan duduk kaku di sudut ruang tengah dengan tatapan kosong. Ia tidak terluka, tetapi tidak mampu berbicara lagi. 2 asistennya mengundurkan diri hari itu juga. Rumah kembali dijual, kali ini dengan harga yang jauh lebih murah. Tahun-tahun berikutnya, rumah itu berpindah tangan beberapa kali. Setiap pemilik baru membawa harapan dan keberanian, dan setiap kali pula mereka menyerah. Ada yang mengalami gangguan tidur berat, ada yang kehilangan anggota keluarga karena kecelakaan misterius setelah tinggal di sana. Ada yang mengaku melihat anak kecil mereka bermain dengan sosok terbungkus kain di taman belakang. Setiap kejadian selalu berujung pada satu hal yang sama, yaitu kepergian tergesa-gesa dan rumah yang kembali kosong.
Namun rumah itu tidak pernah benar-benar sepi. Lampu ruang tengah tetap menyala pada jam yang sama setiap malam. Bayangan 4 sosok itu tetap terlihat di jendela lantai 2. Suara lompat yang berat tetap terdengar dari ruang bawah tanah menuju lantai atas. Seolah mereka sedang berpatroli menjaga sesuatu yang tidak boleh diambil. Pesugihan itu belum selesai. Kekayaan yang pernah mereka nikmati telah berubah menjadi umpan. Rumah mewah itu menjadi perangkap bagi siapapun yang tergoda oleh harga murah dan kemegahannya. Setiap keluarga yang datang hanya menjadi gangguan sementara bagi 4 arwah yang masih terikat pada janji lama. Dan semakin lama, teror yang mereka ciptakan menjadi semakin ekstrim, semakin berani, dan semakin nyata. Suatu malam, seorang makelar properti yang putus asa karena hutang besar memutuskan untuk tinggal sementara di rumah itu agar bisa menjualnya dengan cepat. Ia tidak peduli pada cerita-cerita lama. Ia hanya melihat komisi besar yang menantinya jika berhasil menjual properti tersebut. Malam pertamanya terasa biasa. Malam keduanya dipenuhi suara langkah di tangga. Malam ketiganya menjadi titik yang tidak bisa ia lupakan. Tepat tengah malam, semua lampu menyala bersamaan lalu mati total. Dalam kegelapan, ia mendengar suara kain diseret di lantai. Bau tanah basah memenuhi udara. Ketika matanya mulai terbiasa dengan gelap, ia melihat 4 sosok berdiri mengelilinginya di ruang tengah. Mereka tidak bergerak, hanya berdiri diam. Lalu secara perlahan, satu persatu mereka melompat mendekat hingga jarak mereka hanya beberapa langkah saja. Ia mencoba berlari, tetapi kakinya terasa berat seolah terikat sesuatu. Dalam kepanikan yang tak terkendali, ia berlari menuju balkon lantai 2 tanpa menyadari jarak yang semakin sempit antara dirinya dengan tepi pagar. Pagi harinya, tubuhnya ditemukan di halaman dengan posisi tidak wajar. Polisi menyimpulkan itu sebagai kecelakaan akibat panik. Namun di lantai balkon, terdapat 4 bekas tanah basah berbentuk bulat kecil yang sejajar. Menghadap keluar, seolah ada 4 sosok putih yang berdiri menonton sebelum ia terjatuh. Rumah itu kembali kosong, tetapi kini reputasinya semakin gelap. Warga sekitar tidak lagi berbisik pelan. Mereka secara terang-terangan menyebutnya rumah kutukan. Tetap saja, setiap beberapa tahun sekali, selalu ada orang baru yang datang, tergoda oleh harga dan kemegahannya, tidak percaya pada cerita lama, dan akhirnya menyerah pada kenyataan yang sama. 4 pocong itu tidak pernah meninggalkan rumah. Mereka tidak hanya menjaga kekayaan yang pernah mereka miliki, tetapi juga menjaga perjanjian yang belum sepenuhnya selesai. Selama masih ada orang yang tergoda oleh jalan pintas menuju kekayaan, selama masih ada keserakahan yang lebih besar daripada rasa takut, rumah itu akan terus menemukan penghuninya yang berikutnya. Dan setiap kali pintu depan terbuka untuk keluarga baru, 4 sosok putih itu berdiri di ruang bawah tanah, menunggu malam pertama tiba. Beberapa tahun setelah kematian makelar itu, rumah tersebut akhirnya dibeli oleh satu keluarga terakhir yang percaya bahwa semua kejadian sebelumnya hanyalah kebetulan dan efek sugesti. Mereka adalah keluarga religius yang yakin tidak ada kutukan yang tidak bisa dihadapi. Mereka pindah dengan keyakinan penuh bahwa doa dan ibadah cukup untuk membersihkan energi buruk di dalam rumah itu. Minggu pertama terasa tenang. Mereka membersihkan setiap sudut rumah, mengecat ulang beberapa dinding, dan menutup akses ke ruang bawah tanah yang selama ini menjadi sumber suara aneh. Namun, pada malam ke-7, tepat pukul 12, suara yang sama kembali terdengar. Suara berat seperti kain kafan yang bergesekan dengan lantai, diikuti bunyi lompatan yang pelan namun pasti. Ayah keluarga itu terbangun lebih dulu. Ia membuka pintu kamar dan melihat lorong lantai 2 yang gelap. Di ujung lorong, berdiri jelas 4 pocong. Bukan bayangan, bukan ilusi. 4 pocong dengan tubuh terbungkus kain kafan kusam, bagian dada mereka menghitam seperti tanah basah yang menempel lama. Wajah mereka pucat dengan mata terbuka lebar tanpa kedipan. Kain kafan yang membungkus kepala mereka terlihat terikat erat, namun wajah itu tetap terlihat jelas, seolah kain tersebut menyatu dengan kulit. 4 pocong itu tidak langsung bergerak. Mereka hanya berdiri, menghadap lurus, lalu secara perlahan melompat 1 langkah ke depan.
Suara hentakan kain kafan yang menghantam lantai terdengar berat dan bergema. Sekali lagi, mereka melompat. Jarak semakin dekat. Bau tanah kuburan menyebar memenuhi lorong. Keesokan paginya, keluarga itu mencoba mengabaikan kejadian tersebut, menganggapnya mimpi. Namun anak bungsu mereka mulai menggambar sesuatu yang sama berulang kali. 4 sosok pocong berdiri di depan rumah dengan mata hitam kosong dan kain kafan yang menjuntai hingga menyentuh tanah. Setiap malam, suara lompat pocong terdengar mengitari rumah dari ruang bawah tanah hingga ke atap. Kamera pengawas kini dengan jelas merekam 4 pocong berdiri di ruang tengah tepat pukul 12 malam, lalu menghilang 3 menit kemudian. Teror memuncak pada malam ke-14. Listrik kembali padam. Pintu-pintu terkunci sendiri. Tanah lembab muncul di ruang tengah membentuk 4 persegi panjang seperti makam yang baru digali. Dari ruang bawah tanah, terdengar gesekan kain kafan dan nafas berat yang tidak wajar. Lantai kayu bergetar perlahan, lalu muncul 4 pocong dari tangga bawah tanah. Melompat satu persatu dengan gerakan kaku namun teratur. Kali ini mereka tidak hanya berdiri. Mereka menyebar ke setiap sudut rumah. 1 pocong berdiri di depan kamar anak, 1 pocong di dapur, 1 pocong di tangga, dan 1 pocong tepat di ruang tengah. Kepala mereka miring bersamaan, lalu secara serentak menghadap ke arah keluarga itu. Mata kosong mereka terasa menembus hingga ke dalam dada. Ayah keluarga itu mencoba melawan dengan doa yang lantang, namun suara lompat pocong semakin cepat. 1 pocong melompat mendekat hingga wajahnya hanya berjarak beberapa sentimeter. Kain kafan yang membungkus wajahnya perlahan membuka di bagian mulut, memperlihatkan senyum tipis yang tidak manusiawi. 3 pocong lainnya berdiri mengelilingi, membentuk lingkaran. Tiba-tiba, lantai ruang tengah retak. Tanah di bawahnya runtuh memperlihatkan ruang bawah tanah yang gelap. 4 lubang seperti liang lahat terbuka jelas. Ke-4 pocong itu melompat mundur bersamaan, seolah memberi jalan. Udara terasa semakin dingin dan berat. Keluarga itu berusaha lari, namun kaki mereka terasa tertarik ke arah lubang tersebut. Pada saat itulah, ayah keluarga itu menyadari sesuatu. Pesugihan yang dilakukan keluarga Wiratama bukan sekedar perjanjian untuk menjadi penjaga. Itu adalah sistem pengganti. Setiap keluarga yang gagal bertahan di rumah itu akan menjadi kandidat berikutnya. Setiap kematian, setiap bunuh diri, setiap kecelakaan adalah seleksi. Dan kini, rumah itu telah memilih mereka. Dengan sisa tenaga, keluarga itu melarikan diri sebelum fajar. Mereka meninggalkan semua barang, semua perabot, dan tidak pernah kembali. Rumah itu kembali kosong untuk kesekian kalinya. Namun kali ini ada yang berubah. Beberapa minggu kemudian, seorang warga sekitar melihat sesuatu yang berbeda di jendela lantai 2. Bukan lagi 4 sosok pocong, melainkan 5. Salah satu pocong terlihat lebih kecil, seperti ukuran tubuh anak-anak. Kain kafannya masih terlihat lebih bersih dibanding yang lain, seolah baru saja dikafani. Rumah itu kini benar-benar menjadi tempat gentayangan keluarga pocong yang lengkap. 4 pocong asli yang terikat pada pesugihan pertama, dan 1 pocong tambahan hasil kegagalan penghuni berikutnya. Setiap beberapa tahun, jumlah itu bisa saja bertambah. Sampai hari ini, rumah itu masih berdiri megah. Catnya tetap terlihat baru setiap kali hendak dijual. Halamannya selalu terawat tanpa ada yang mengurus. Dan setiap tengah malam, lampu ruang tengah menyala sendiri selama 3 menit sebelum mati kembali. Warga sekitar sudah tidak lagi mencoba memperingatkan calon pembeli. Mereka hanya mengamati dari jauh ketika truk pindahan datang dan keluarga baru memasuki gerbang. Karena mereka tahu, cepat atau lambat, keluarga itu akan keluar lagi dengan wajah pucat atau tidak keluar sama sekali. Dan ketika malam tiba, 4, 5, atau mungkin lebih, pocong akan berdiri di balik jendela lantai 2, menatap ke arah jalan, menunggu penghuni berikutnya yang cukup berani atau cukup putus asa untuk tinggal di rumah yang tidak pernah kosong itu. Terima kasih sudah mendengarkan cerita malam ini. Cerita ini hanyalah fiksi, dibuat untuk hiburan semata. Namun, jika kamu pernah mendengar kisah serupa,
mungkin ada sesuatu di luar sana yang masih belum ingin dilupakan. Jangan lupa untuk subscribe channel Haunted Story, nyalakan loncengnya, dan bersiaplah, karena cerita berikutnya mungkin lebih gelap dari yang kamu bayangkan.